boy. Oh iya. Oke, Mas Duta kembali hari Jumat nanti menjadi komentator setelah skip main tenis jadi atlet. Terus kemarin volley jadi atletnya juga dan sekarang kembali berkomentar. Gimana Mas Desta? Menyenangkan sekali ya akhirnya media sport ini. Gue memang juga menunggu Tepok Bulu 2 ini udah cukup lama rencananya kan. Kita mau lawan siapa, mau lawan siapa. Jadi senang aja gitu akhirnya terwujud. Dan emang sudah menantikan aja kira-kira gue akan komentar apa itu sudah gue siapin semua. Oh luar biasa sekali. Dan komentar-komentar gue akan gue siapin yang pedes banget. Oh gitu. Iya, yang mungkin akan menyakiti hati pemain-pemain gitu. Oh menyakiti hati partnernya dong. Vincent sendiri. Vincent sendiri. Oh. Iya. Target. Oke, bersama siapa aja Mas Desta kalau boleh di spill? Panas ya? Masa sih? Lampu nih. Burung puyuh. Lucu terus. Mas Desta bareng sama siapa aja nanti jadi komentator? Nanti ada pemain, ada Gracia Poli, ada pemain legend juga, Mas Icuk Sugiarto, dan juga ada dari Malaysia ada seniman bernama Noh Saleh. Wah luar biasa. Dan nanti mungkin aku pengen Mas Desta menjelaskan siapakah Noh Saleh ini di balik Tepok Bulu 2023 ya. Penting juga tuh kayaknya Mas Desta. Oke. Siapa dia? Jangan gitu. Oh iya, iya. Kemarin udah teman-teman saya. Iya. Apa tuh Mas? Jawab. Oh ya. Oke. Karena sudah ada Mas Desta di sini, kita mau panggilkan aja langsung dua orang yang akan bermain di Tepok Bulu 2023. Yang pertama adalah Mas Vincent Ryan Robbins. Kesandung. Kayaknya itu sengaja. Ya, apa kabar Kak Vincent? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, ini dia atlet yang akan diadu nanti. Diadu. Ya, oke. Mas Vincent sebagai perwakilan dari ganda putra, sekaligus mewakili partnernya yaitu Mas Duta. Apakah ada yang ingin disampaikan kepada para wartawan tentang game yang akan diselenggarakan di hari Jumat nanti? Iya, terima kasih selamat siang ke rekan-rekan media sudah menyempatkan waktunya untuk hadir siang hari ini di Preskon Tepok Bulu 2023 Vindesport ke-6 yang akan menggelar dua pertandingan ganda putra. Saya dan Duta si Lawan Seven akan bertanding melawan Fazli. Yes. Ya, sama Imran ya. Imran Amir. Bukan. Bukan. Almarhum itu almarhum. Dan ganda campurannya nanti akan ada Arya Saloka yang akan berduet dengan Ziva Magnolia. Akan juga bertanding melawan ganda campuran dari Malaysia atau Zero ya. Dan Atita Haris. Ya, itu dia sih. Kurang lebih sih ya, semoga kita bisa lagi-lagi menyuguhkan sebuah hiburan, sebuah pertandingan, sebuah sportainment yang seru, yang bisa menghibur dan juga memberikan inspirasi dan juga memberikan efek positif lah buat dunia hiburan dan juga dunia olahraga tanah air. Setuju. Oke. Sudah ada perwakilan dari ganda putra, sekarang kita sambut ini perwakilan dari ganda campuran. Siapa lagi kalau bukan Arya Saloka? Tepuk tangan dong. Cowok kreatif. Mas Lukas, dong. Mas Arya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah tadi malam latihan capek banget sampai malam ya? Iya, lumayan. Jadi teman-teman wartawan mereka ini udah latihan selama kurang lebih 3-4 kali lah ya, dan semuanya berjalan dengan baik, mereka sehat dan kita doakan juga sampai hari H nanti sehat. Amin. Kita mau ngomongin tentang Istora dulu karena ada kata-kata tribute to Istora di Tepok Bulu 2023 ini. Kalau boleh disampaikan Mas Desta dan juga Kak Vincent sebagai Bapak dari Tur juga boleh menambahkan kenapa diadakan Tepok Bulu 2023 pertama dan kenapa di Istora? Banyak serangga ya? Gak tau nggak? Oke. Istora sendiri memang kenapa tribute to Istora, karena Istora sendiri kita ketahui bahwa ini akan dipakai jadi pertandingan. Nanti Indonesian Open ini 2023 ini akan jadi pertandingan terakhir badminton. Dan nanti akan dipindah semuanya ke Indonesia Arena. Jadi ya kalau kita melihat sejarah Istora sendiri kan sudah jadi kayak ikon ya, ikon untuk pertandingan
bulu tangkis internasional. Setuju. Dan juga kebetulan pas banget sama yang kita akan adakan ini Indonesia Malaysia, kan perseteruan Indonesia Malaysia di bulu tangkis yang sudah zaman lama, negara serumpun yang memang punya kekuatan yang sama nih. Jadi ya seru aja kalau kita buat tribute to Istora, menampilkan pertandingan internasional ya artis Indonesia melawan artis Malaysia gitu. Oke. Iya, iya. Kak Vincent, kenapa Tepok Bulu 23 setelah Kak Vincent sukses di Tepok Bulu pertama kemarin melawan Jebret, sekarang kok tiba-tiba diadakan lagi Tepok Bulu 2023 dan gak terbang loh dari yang kita volley kemarin nih, Ran? Iya, sebenarnya nggak apa ya, kalau bisa dibilang sebenarnya saya sih udah nggak mau turun lagi gitu, maksudnya nggak mau bertanding lagi. Saya paksa. Lagi-lagi Desta yang maksa saya untuk main lagi. Ini masih ya tadi seperti Desta bilang, ini sebagai dari kami penggemar badminton mendedikasikan ini untuk Istora, karena sebuah gedung yang kita tahu dari mulai dibangun itu ketika Iis Dahlia dan Tora Sudiro waktu itu. Bukan, nggak kesana arahnya. Aduh, ya tenang. Oh, itu Istora namanya bukan dari Iis Dahlia sama Tora Sudiro ya? Bukan. Bahkan Istora juga disebut sebagai House of World of Badminton gitu. Jadi yang kita tahu slogan atau teriakan EA itu pertama kali dan sangat berkumandang itu di Istora Senayan juga. Dan kalau dulu di tahun lalu ya, berarti Tepok Bulu pertama tuh tahun lalu ya? Ya, 2022 itu ya. saya bermain single bersama Valentino Jebret Di Mahaka itu ya kita. di Mahaka. Sekarang memutuskan untuk berduet gitu ganda dengan Duta karena secara umur udah 16 tahun juga untuk bermain single saya juga. Kalau dulu di tahun lalu ya, berarti Tepok Bulu pertama tuh tahun lalu ya? Ya, 2022 itu ya. saya bermain single bersama Valentino Jebret Di Mahaka itu ya kita. di Mahaka. Sekarang memutuskan untuk berduet gitu ganda dengan Duta karena secara umur udah 16 tahun juga. Untuk bermain single saya juga udah nggak sanggup. Sebenarnya ini nih harusnya nih Iya, Arya nih, mungkin ya. Arya sama Duta tadinya, jadi Arya Duta kan. Bagus itu. Ada juga. Iya. Itu bagus loh. Iya. Kepikiran Tapi sebelumnya ya. Jadinya sekarang Duta dan Duta gitu. Iya, Duta sama Gongjo sama Lebat. Duta Lebat Iya, gitu. iya. Ya semoga lah melawan teman-teman yang dari Malaysia. Ada satu si Imran ini umurnya masih 23 tahun ya. Masa lu ya? Oh iya, gue 22. Oh, lebih muda bahkan. Dia sangat muda banget dan bagus banget tenaganya. Iya. Dan Datuk Azdi juga mainnya bagus juga. Jadi sama Duta ya, yang penting bisa menghadirkan perlawanan yang terbaik. Itu aja. Oke. Ngomong-ngomong tentang Istora, apakah kalian pernah nonton langsung pertandingan badminton di Istora, Mas Oh. Arya? Pernah? Saya dari 2012 nonton. Oke. Hampir selalu kalau misalkan ada Indonesia Open Indonesia Open. mampir. Tapi ada beberapa waktu itu ada miss ya untuk nonton di Istora. Istora. Terakhir nonton itu waktu pas Butet pensiun. Oke. Season Bukan Kertaraja saya. Bukan Arthur. Oh iya. Butet apa? Terakhir itu. Terakhir Oke. itu. Dan nanti kamu yang ada di situ dan di Istora gimana perasaannya? Iya. Deg-degan ya. Iya pasti. Tapi Arya ini jujur gue ngeliat dia permainannya memang bagus, dia memang pemain Setuju. hebat dia ini. Setuju. Dulu sempat viral demi Tuhan. Arya Wiguna, itu Arya Wiguna. Oh my, Kak Vincent pernah nonton di Istora langsung? Kak Desta? Lumayan Oh, sering. Oke. Lumayan Iya. Teman-teman wartawan ada yang pernah hadir di Istora langsung menyaksikan Pasti udah badminton? kenal. Pasti meliput juga, tapi Iya. mungkin ada beberapa. Karena ini kalau malah pada main handphone ini Mbak dengerin dulu. Ya itu dia ngambil Itu merekam. Bagi Pimpin Dedes yang mungkin belum pernah menyaksikan secara langsung pertandingan di Istora dan seperti apa sih Istora itu, kita akan saksikan satu video berikut ini. Silakan. Pimpin dan Dedes, saya Jeremy Tete akan menyajikan sejumlah info terkait Istora Gelora Bung Karno. Semuanya terangkum dalam sekilasnya info.
Istana olahraga atau tersingkatnya Istora terbentuk pada awalnya dibuat oleh suatu tim arsitek dan insinyur Uni Soviet. Memang maksud kami memang tersengaja kan dibuat berbentuk persegi panjang dengan atap pelat seperti lipatan-lipatan berstrukturkan baja yang didukung oleh sepasang balok utama beton bertulang. Istora Gelora Bung Karno resmi dibukakan pada tanggal 21 Mei 1961. Acara perdana yang pertamanya terselenggarakan adalah Piala Thomas. Kemudian setahunnya, pada tahun 1962, Istora tergunakan sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di ajang Asian Games Ghana. Melompat dari hari jauh pada November 2016, Istora melakukan renovasi untuk menyambut pesta olahraga Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018. Acara pertama yang terselenggarakan setelah terjadinya renovasi adalah Indonesia Master 2018. Walaupun Istora terenovasi, struktur asli bangunannya yang klasik tetap dipertahankan. Namun, renovasi tak jauh dari terjadinya beberapa perubahan. Perubahan yang dilakukan dengan sentuhan modern serta mengikuti standar internasional diantaranya yaitu adalah titik 2. Titik pertama, ukuran arena itu adalah 25 kali 50 meter dan sebanyaknya 7.166 kursi single seat menggantikan 10.000 kursi berkayu. Penataan ulangnya cahaya, penataan sistemnya suara, dan pengaturan suhunya ruangan. Mengakomodasikan beberapa kebutuhan seperti yang itu ruang ganti pemain, ruang pemanasan, dan ruang kesehatan. Hei, Vivin dan Dedet, jangan lupa ya untuk menyaksikan perhelatan Tepok Bulu 2023 yang akan dilaksanakan di Istora Gelora Bung Karno pada 17 November 2023. Sekian sekilasnya info hari ini. Saya Jeremy Teti, sampai bertemu di Istora. Jadi cuman bisa nonton di TV. Kalau sekarang untuk ngembangin bagaimana pola-pola permainan ya pastinya dari nggak apa-apa ngobrol dulu. Tadi orang nggak betul nih semangatnya ya. Kenapa duduk sini ya? Maaf ya, Mas Arya, Mas Tahu Ganteng. ini. Lanjut Mas Ganteng. Iya, ya untuk pengembangan tekniknya sih pasti udah ada YouTube sekarang ya. Iya. Sama kan latihan juga sama Mas Agri. Banyak Jadinya ilmu yang bisa banyak didapat lah ya di banyak tahun ilmu, ini. banyak ilmu. Oke, setelah tadi dipuji oleh Kak Desta dan Kak Vincent tentang wah nih kayaknya pengennya keren, orangnya juga keren gitu. Gimana pendapat kamu? Sebenarnya paling di antara kita mungkin ya kalau cowok-cowoknya nih Duta, saya sama Arya mungkin yang powernya paling bagus ya sebenarnya dia ini. Kalau nyemes udah pakai kaki gitu nyemesnya suaranya. Gitu ya Iya, kayak. beneran. Mantap banget. Suara doang besar. Saya benar dia jago, serius. Bagus mainnya bagus dan sangat footworknya bagus, lincah banget lah. Oke, ngomongin partner masing-masing dipasangkan oleh Ziva bersama dengan Ziva untuk ganda campuran. Gimana pendapat Mas Arya? Senang karena ternyata Ziva juga senang badminton dan ternyata mungkin Ziva yang akan mengcover saya. Oh, kecil-kecil cabai rawit ya? Itu Ziva bagus. Ziva bagus. Ini dari luar dugaan sih, maksudnya kita nggak pernah tahu gitu kalau Ziva ternyata emang main bulu tangkis juga gitu. Oke. Terus videonya juga wow bagus. Ternyata banget. dari kecil dia udah sering ikut pertandingan sih kalau dilihat-lihat ya. Dia sering posting juga di Instagram. Beneran ini beneran nggak? Aku nggak ngejok. Sumpah aku nggak bisa ngelucu. Iya. Oke. Kak Vincent dipasangkan dengan Duta. Duta ini partner yang seperti apa? Apakah ini partner yang pas dan seumuran? Sederhana dia, viral. Seumuran pasti gue seumuran Duta 80 juga sama kayak gue lahir 80. Saya 77 ya. Cuman Lebih tua. beda bulan. Sebenarnya lebih ke apa ya gue sama Duta karena Duta tuh semua olahraga dia bisa loh dan bagus gitu ya. Dia Sebenarnya kedekatan juga sih karena ya Vincent sempat beberapa waktu lalu kita ke Jogja. ya Gue Vincent sama Dikta mau di sana.
Duta datang nyamperin, ditembak sama Vincent, kita akan buat tepok bulu ya, mau nggak lo? Oke, dia bilang gitu. Iya. Direkam sama Vincent, itu kan akan jadi bukti bahwa lu udah bilang oke lo, jangan sampai nggak jadi gitu. Nah, inilah di saatnya lagi. Iya, kayak Soalnya waktu tepok bulu pertama Desta udah pernah ngubungin. ya. Oke. Ditolak mentah-mentah waktu itu sama Duta. Alasannya? Dia memang Fisik ya, fisik. satu, dua, dia tidak mau main beneran ditonton segitu banyak, Iya. dia nggak bersedia lah gitu. Pada saat itu ya. Iya. Pada saat itu. Dan sekarang Ya kan udah ada videonya. Dia mau Nggak mungkin dia ngeliat dulu, Pertimbangan. ngeliat dulu di tepok bulu satu ketika gua sama jebret gini mungkin, oh bisa kali gua, kayaknya bisa deh untuk seperti ini gitu, makanya ketika diajak lagi, ayo gitu. dan mungkin dilihatnya juga dia nggak terbebani kalau ini pertandingan yang serius itu gitu ya, maksudnya Iya, masih iya, bisa iya. fun bawaannya, Iya, iya, mungkin bener. itu yang bikin Bener. Itu dia, jadi iya. pede. Iya. Setuju, itu. Tapi jujur Duta orang yang menyenangkan banget ya. Misalnya kita ajak tuh dia sangat welcome gitu. Memang ya Ya. mungkin karena ya kita kan sama Sheila Seven juga cukup dekat lah. Oh, gitu. bestie. Besti. Bestie, ya. Ya, sama Oke. Armada, Wali kan juga kita semua. Next diajak Ya, ya. nanti Oke. habis itu. Nanti kita akan melawan Apoy nanti ke depan. Ya. Iya. gitu. Tapi Dan- mungkin gua mau jelasin Boleh, dulu Kak? kenapa Malaysia gitu ya. Yes. Kenapa sih Vinesport kali ini, Vinesport ke-6 tepok bulu kali ini pengen dengan teman-teman di dunia apa yang pelaku hiburan di Malaysia gitu. Mhm. Sebenarnya ide ini muncul dari teman kita, Sir Dendi, di awal tahun kalau nggak salah, Teenage Death Star itu bandnya dia main diundang Noh Saleh ke Malaysia untuk manggung, dan pada saat itu gue diajak, kebetulan gue nggak bisa. Ketika balik ke sini si Acong atau si Sir Dendi ini bilang, Sen, kemarin lu apa dicariin lo sama anak-anak Malaysia, ternyata di Malaysia banyak lo yang nonton Vindes, kata dia. Terus, coba dong Vindes bikin konten lah ke Malaysia, bikin bervakansi atau apa, atau lu bikin video sport lawan Malaysia. Itu cuma dari obrolan kayak gitu Santai, doang. obrolan Iya, santai. obrolan gua sama Acong di mobil, terus wih lucu juga ya, iya ya, tapi gimana, udah nanti kita coba hubungin Noh Saleh gitu. Iya. Jadi semua itu berawal dari omongan itu doang di awal tahun. Pada akhirnya gue coba lempar ke anak-anak juga pada saat itu pengen langsung jadiin, cuman kita ada bahkan volley kemarin. Oke. Jadi kita ngegarap bahkan volley dulu, dan ini akhirnya baru kejadian ya sekarang gitu. Oke, dan setelah berhubungan. Ini spesial ya, ini nggak kita kasih tau dulu. Oh, tapi ini udah. Ya, udah direncanakan lagi belajar tuh. Oh iya iya. Iya, iya. Siap ya Mas. Itu ada Tiam di belakang kalau mau. Ada tiga. Banyak sekali pokoknya yang akan ditampilkan di main stage dan juga di lounge stage. Kalau main stage itu diutamakan untuk musik-musikan, dan kalau di lounge itu untuk para komedi stand up. Ya, Oke. Dan mulainya itu di jam berapa kah? dari jam Apakah- 1 siang. Oke, Dari jam 1 siang kita udah open gate, silakan mau datang, mau langsung bawa perlengkapan kerjanya, laptop ataupun dengan gadgetnya, silakan langsung di situ. Kita berusaha membuat senyaman mungkin untuk bekerja, Oke. sekaligus senyaman mungkin untuk hiburannya bisa juga stay di situ juga untuk menghibur yang bekerjanya. Nanti juga ada turnamen di luar, itu ada turnamen air badminton yang diikuti sama teman-teman VDKT itu, Oke. komunitas Vincent Desta kami, apa judulnya? Apa mungkin dari Kalian Ya, terbaik. gitu, Vivian gitu. Dedes, Nah. kalian terbaik. Nanti ada VDKT Region Jabodetabek, Bandung, Joglo Semar juga, Jogja, Solo, Semarang, Makassar ya, kemarin itu ya, bukan ya? Marunda. Margonda. Ada dia. Tadi yang paling jauh itu dari VDKT Makassar, benar itu ada. Oke, dan itu perwakilan dari VDKT yang akan bertanding air badminton. Air Air. badminton itu apa? Mirip sama badminton ya? Nah, dia beda di kok. Ya, Oke. Koknya emang buat outdoor. khusus outdoor. Jadi yang kalau kita pakai kok biasa kan, kalau main di luar gitu kena angin koknya kok begitu gitu. Jadi Kok terbang? kok terbang, makanya Iya. pakai kok yang memang ada, ternyata ada gitu air badminton itu dengan spek kok yang berbeda. Oke, Nah, bisa berbeza, buat outdoor. berbeza. berbeza. Terus yang lainnya ada yang beda lagi kan? Nanti selain PDKT yang main juga ada pertandingan utamanya itu dari Indonesia, ada Om Leo. Oke. Ngapain ya dia? Tanding Om Leo. Lawan Malaysia itu ada Noh Saleh juga di Oh, situ. luar biasa. Iya. Dua Om skena Leo. itu, iya. Oh iya, Bapak skena Nusantara 2023. Iya. Tadi selain kok juga rules dan raketnya juga berbeda ya Kak Vincent ya ternyata. Berbeza Berbeza. juga ya, perangkat
perangkatnya itu pokoknya berbeza dengan Karena pakai seperangkat alat sekolah ya. Gimana sih, kita bisa nggak sih bikin acara serius dulu? Bang? Iya, sorry. Maaf. Ini gara-gara Arya semua nih. Hargain Mas, Mas Arya diem aja loh. Diem aja. Mas Arya bentar ya, pertanyaan buat Mas Arya biasanya ya Mas Arya, sabar. Ya, ada tambahan lagi tentang badminton ini yang akan diadakan bersama dengan teman-teman VDKT. Ya, kurang lebih itulah. Pokoknya di luar ada kegiatan juga, ada mini turnamen kita sebutnya antara teman-teman, yaitu tadi VDKT di beberapa region, dan juga pamungkasnya adalah pertandingan Bambangnya ada Bambang Pamungkas. Om Leo melawan Noh Saleh, lagi-lagi ya Papa Skena Malaysia melawan Papa Skena Indonesia lah, istilahnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau sedikit kenapa kita memilih Malaysia, ini karena badminton sendiri maksudnya badminton Indonesia sama Malaysia tadi seperti gue bilang punya kedekatan kedekatan lah, dan juga punya sejarah gitu. Sejarah yang memang kalau dulu kan memang kalau kita lihat terbang lagi tuh meja itu. Kayaknya dia mau lagi pindahan deh. Angin kayaknya nih ya. Jadi ya itu tadi sampai di mana ya? Ya apalagi zaman-zaman dulu. Tadi kan komentator kita sengaja kita juga ada hadirkan Mas Icuk Sugiarto karena dia yang Harley. Diajak ngobrol. Polos banget ya tuh gue. Iya, jadi pokoknya punya sejarah yang kuat banget Indonesia. Magis gitu ya? Magis. Magis, oke. Dan Mas Arya, boleh dijelaskan sedikit pada saat apa kamu ditembak untuk ayo main Vineskor, main bulu tangkis, pada saat apa dan siapa yang ngajak dan kenapa Mas Arya mau? Siapa lagi ya? Karena gue ngefans sama dia. Setuju dong. Jadi gue browsing juga kan, Arya ini bisa main badminton kayak gue liat di YouTube, anjir ternyata oke nih gitu. Akhirnya gue WhatsApp dia, lagi ngapain? Enggak dong, pasti nggak gitu. Gi apa kan chatnya? Udah makan belum? Ih gemes. Kangen. Iya Langsung di blok nih. di Gimana Mas Arya? di WhatsApp. Terus ya ditanya, badminton yuk? Gitu. Oke. Gitu, kata-kata Udah pertama tuh mulai. kayak gitu. Arya, gosip itu benar, gue gitu. Mumpung ada teman-teman wartawan kita Jangan. enggak ya, oke. Tapi bener Mas. Udah apa sih? Emang iya. Salah dong. Arya ini nama yang tersebut dari sejak tepuk bulu pertama sebenarnya. Oke. Ketika kita menggelar tepuk bulu waktu saya sama Jebret itu nama Arya Soloka selalu bergaung, selalu disebutkan baik dari teman-teman Vivin Dedes, Jago tuh dia, dan jago tuh. anak-anak. Ajak tuh. Ganteng tuh ganteng. Setuju Dan banget. waktu itu kita belum punya keberanian untuk menghubungi Arya karena waktu itu lagi gila-gilanya, dia lagi sibuk-sibuknya. Jadwal. Benar. Secara jadwal kita kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi apa? Emang sekarang Oh sekarang sibuk juga, cuma apa kan nggak stripping Nggak lagi. stripping. Stripping itu kan sangat menyita. Lu ngapain nanya nasi setan lu? Itu kan bagian dari kita. Karena banyak di kalau kita browsing gitu ya artis Indonesia atau seniman-seniman Indonesia yang juga bermain badminton di YouTube tuh kayak Arya lah termasuk videonya yang paling banyak beredar ketika dia main sama Owi ya. Karena dia emang penggemar badminton juga dari kecil juga walaupun dia atlet basket sesungguhnya. oke. Dari umur berapa Mas Arya? Main volley. Main badminton. Oh, dari ini megang raket 4 tahun. Dari 4 tahun. Serius pernah tanding-tanding sebelumnya? Pernah SD. SD. SD pernah. Oke. Cuman itu juga nggak sengaja. Oke. Keseruan apa yang Mas Arya dapat ketika bermain badminton? Lebih memori karena dulu yang mengenalkan bokap ya. Oh. Jadi memang memori sama bokap aja main di depan rumah. Malah sebenarnya nggak pernah latihan di lapangan atau PB ya, nggak pernah. Tapi memang bokap yang dulu ngajarin mukul gimana gitu-gitu dulu. Oke. Terus berkembangnya karena sering nonton pertandingan. Kalau zaman dulu kan memang